Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-7, ke-8, ke-9, 10 dan 11 dari surah Al-An'am, yaitu yang menerangkan tentang tanda kebenaran atau bukti kebenaran tidak akan berguna bagi orang-orang yang hati mereka dipenuhi oleh kekufuran. Kalau di dalam hati itu ada kekufuran, maka bukti kebenaran tidak akan berguna. Ayat-ayat ini adalah sebenarnya ayat-ayat yang menerangkan tentang keangkuhan dan kesombongan orang-orang kafir. Mereka disebabkan karena keangkuhan dan kesombongan mereka, meskipun kebenaran itu telah mereka ketahui dengan jelas dan mereka tidaklah kekurangan dalil, tidaklah kekurangan bukti untuk mengetahui kebenaran, tetapi mereka tetap juga meminta bukti. Sebenarnya mereka meminta bukti itu adalah untuk membenarkan tindakan mereka tetap di dalam kekufuran. Hal itu adalah disebabkan karena keangkuhan dan kesombongan mereka. Apa kaitan antara ayat-ayat ini dengan ayat-ayat sebelum ini? Kaitannya adalah jelas apabila ayat sebelum ini telah diterangkan bahwasanya orang-orang yang berpaling dari kebenaran maka mereka pasti akan dibinasakan. Dan ayat-ayat sebelumnya pula, yaitu permulaan dari surah Al-An'am, telah diterangkan tentang kebenaran yang paling tinggi. Kebenaran yang paling tinggi itu adalah Allah sebagai Tuhan. Allah sebagai Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Allah adalah sebagai yang menjadikan gelap dan terang. Meskipun sudah sedemikian jelas Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa, tetapi tetap saja orang-orang kafir itu berpaling dari kebenaran. Karena mereka berpaling dari kebenaran, maka ketetapan Allah adalah sunnatullah adalah yang berpaling dari kebenaran itu adalah akan dibinasakan, disiksa di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Dan memang dari dahulu hingga sekarang dan sampai hari kiamat ada saja orang yang tetap di dalam kekufuran dan tidak mau menerima kebenaran.
Hal itu adalah disebabkan karena keangkuhan dan kesombongan mereka. Maka mereka karena menolak kebenaran, maka di antara sikap mereka adalah mengolok-olok yang menyampaikan kebenaran. Siapa yang menyampaikan kebenaran? Rasul. Maka mereka mengolok-olok Rasul. Dalam ayat yang akan kita pelajari nanti, Allah menyebutkan bahwasanya yang mengolok-olok Rasul itu akan diberi balasan, akan diberi siksaan disebabkan karena perbuatan mereka yang mengolok-olokkan kebenaran dan yang mengolok-olokkan penyampai kebenaran. Kebenaran yang disampaikan oleh Rasul adalah kitab suci yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila mereka mengolok-olok Rasul, bermakna sama dengan mengolok-olok kitab suci yang diterima dan disampaikan oleh Rasul, bermakna dalam waktu yang sama mereka juga berarti mengolok-olok Allah yang telah menurunkan kitab sucinya kepada Rasul yang telah dipilihnya. Berarti mereka yang mengolok-olok kebenaran adalah mereka yang sangat keji dan tercela sekali. Karena sepatutnya mereka sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah mestinya mengagungkan Allah, memuliakan Allah, yaitu dengan mengagungkan dan memuliakan kitab suci yang telah Allah turunkan, mengagungkan dan memuliakan Rasul yang telah dipilih Allah yang tugasnya adalah menyampaikan kitab suci tersebut. Tapi mereka mengolok-olok, maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam ayat yang ke-10 bahwasanya mereka itu akan ditimpa azab dan siksa. Dan selagi manusia tetap mengolok-olok kebenaran, maka selama itu pula siksa akan ditetapkan ke atas mereka. Dan siksa itu bermacam-macam bentuknya. Ada berupa kabut asap sampai ke tahap berbahaya, dan ada kalanya berupa banjir yang melumpuhkan ibu kota, ada kalanya berupa gunung yang meletus, gunung kelut, ada kalanya tsunami yang menghabiskan satu bahagian dari negeri ini, dan masih banyak lagi bentuk azab dan siksaan yang kesemua itu adalah disebabkan karena berpaling dari kebenaran. Apabila berpaling dari kebenaran, dan kita lihat pada hari ini ramai dari kalangan manusia yang berpaling dari kebenaran, maka apabila perkara-perkara yang kita sebutkan tadi itu berlaku, bermakna ia adalah azab dan siksaan. Sebab baru boleh disebut sebagai ujian kalau manusia itu dalam ketaatan. Tetapi bila manusia itu melakukan kemaksiatan, pelanggaran, pengrusakan, maka yang berlaku itu bukan ujian, yang berlaku itu adalah siksaan. Tinggal lagi menyadarinya sebagai siksaan atau tidak. Apabila mau menyadarinya sebagai siksaan kemudian segera bertaubat, mudah-mudahan taubat mereka diterima oleh Allah, maka azab dan siksaan itu pun akan diangkat. Apabila tidak, maka azab dan siksaan yang lebih besar akan menanti. Inilah gunanya petunjuk, inilah gunanya bimbingan, supaya manusia tidak menderita disebabkan karena azab dan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai berlaku seperti mana yang telah berlaku pada kaum-kaum terdahulu. Mereka tetap di dalam kekufuran, di dalam kesombongan, maka Allah binasakan mereka disebabkan karena dosa-dosa mereka. Fa ahlaknahum bidzunubihim. Kami binasakan mereka disebabkan karena dosa-dosa mereka. Inilah sebagai pendahuluan dari ayat-ayat yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini. Maka kita akan membacanya terlebih dahulu. Setelah itu kita terjemahkan kata per kata. Tujuannya adalah supaya kita lebih dekat
dengan ayat ini, dan setelah itu nanti baru kita akan berikan penjelasannya, yaitu tafsirnya dengan lebih terperinci. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu biaydihim laqala alladhina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Wa qalu laula unzila alaihi malak walau anzalna malakan laqudiyal amru thumma la yunzarun walau ja'alnahu malakan laja'alnahu rajula walalabasna alaihim ma yalbisun. Walaqad istuhzi'a birusulim min qablika fahaqa billadzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Qul siru fil ard thumma anzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin, walau dan kalaulah, nazzalna kami turunkan, kami di sini adalah Allah, 'alaika kepadamu, kitaban tulisan, fi qirtasin dalam atau di atas kertas, falamasuhu biaidihim, falamasuhu lalu mereka menyentuhnya, biaidihim dengan tangan mereka, laqala alladzina kafaru, sungguh atau tentulah berkata orang-orang yang kafir itu, in hadza illa sihrum mubin. In hadza tidaklah ini, illa kecuali, sihrum mubin, sihir yang nyata. Wa qalu laula unzila alaihil malak. Wa qalu dan mereka berkata, laula mengapa tidak, unzila diturunkan, alaihi kepadanya, malak malaikat, kepadanya, kepada Nabi Muhammad. Walau anzalna malakan, walau dan kalau, anzalna kami turunkan, malakan malaikat, laqudiyal amr sungguh akan berakhirlah urusan itu. Urusan apa? Urusan mereka yang menentang kebenaran itu. Dengan apa berakhir? Dengan azab, dengan siksaan. Thumma la yunzarun, thumma kemudian, la yunzarun mereka tidak diberi tangguh. Walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajula. Walau dan kalau, ja'alnahu malakan kami menjadikan Rasul itu yang diturunkan itu adalah malaikat, yaitu dari kalangan malaikat, la ja'alnahu sungguh kami akan menjadikannya rajula berupa seorang lelaki, walalabasna alaihim dan sungguh kami akan membuat mereka menjadi ragu, mayal bisun seperti mana mereka itu sendiri dalam keadaan ragu. Walaqad istuhzi'a birusulim min qablika, walaqad istuhzi'a dan sesungguhnya telah dihinakan beberapa rasul min qablika sebelum kamu, sebelum Nabi
Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahaqa billadzina sakhiru minhum, maka ditimpa siksaan orang-orang yang mencemooh, yaitu yang menghina dari kalangan mereka, makanu bihi yastahziun, apa-apa yang mereka itu dengannya mengolok-olok. Mereka mengolok-olok, maka dengan mengolok-olok itu mereka dibinasakan dengan azab dan siksaan. Kul siru fil ard, kul katakanlah, siru berjalanlah, fil ard di muka bumi, summanzuru kemudian perhatikanlah, kaifa kana akibatul mukadzibin, yaitu bagaimana kesudahan dari orang-orang yang mendustakan kebenaran. Katakanlah, wahai Muhammad, perkataan berikut ini kepada manusia, berjalanlah kamu di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan kebenaran itu. Kita ulang dari awal ayat. Jadi ayat ini menerangkan tentang orang-orang yang diberi dakwah oleh Rasulullah pada masa dahulu adalah di kota Mekah, kafir Quraisy. Mereka itu menolak kebenaran, menolak Rasulullah sebagai Rasul, menolak Al-Quran sebagai kitab suci, yaitu dengan meminta kepada Rasul supaya kitab suci yang diturunkan itu, mereka ingin kitab suci itu adalah berupa tulisan di atas kertas. Karena pada masa dahulu Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah bukanlah berupa tulisan di atas kertas, kemudian baru ditulis. Awalnya adalah berupa penyampaian wahyu langsung ke dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka minta supaya wahyu itu berupa tulisan di atas kertas supaya mereka percaya. Itu usulan mereka, permintaan mereka, supaya mereka beriman. Sebenarnya mereka mencari-cari alasan saja untuk tetap di dalam kekufuran. Kemudian mereka minta juga supaya Nabi Muhammad sebagai seorang nabi, supaya mereka meyakininya sebagai seorang nabi, hendaklah Allah itu menurunkan malaikat yang dapat mereka lihat dan mereka dengar perkataannya, yang mana malaikat itu memberikan kesaksian, memanglah Nabi Muhammad ini adalah seorang Rasul. Dengan demikian barulah mereka mau beriman. Jadi dua yang mereka minta. Pertama, mereka minta kitab suci itu, Al-Quran itu diturunkan berupa tulisan di atas kertas. Dan yang kedua yang mereka minta supaya diturunkan malaikat yang akan memberikan kesaksian bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah seorang Rasul. Namun di dalam ayat-ayat yang kita pelajari ini, Allah tidak mengabulkan permintaan mereka itu. Apa sebab? Sebab apabila Allah kabulkan juga permintaan mereka, kemudian mereka tetap juga tidak beriman, maka mereka itu akan dibinasakan. Karena mereka itu adalah orang-orang yang telah mengolok-olok kebenaran, kemudian mereka tetap di dalam kekufuran. Kesudahan orang-orang yang mengolok-olok itu adalah dibinasakan. Silakan perhatikan, karena banyak bekas-bekas dari peninggalan kaum-kaum yang telah dibinasakan masa dahulu masih ada pada masa sekarang. Maka kesudahan mereka akan seperti kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kita ulang sekali lagi terjemahan dengan pendahuluan ini, kemudian nanti kita mendengarkan terjemahan secara langsung, dapatlah kita memahami, oh ayat ini berkaitan dengan orang-orang yang meminta tanda kebenaran atau bukti kebenaran, tapi sebenarnya mereka bukannya ingin mau beriman, tidak. Sebab mereka adalah orang-orang yang angkuh dan sombong karena kekufuran mereka itu. Maka
tidak bermanfaat apabila tanda kebenaran disampaikan juga kepada mereka, sebab memang telah dihalangi oleh kekufuran dan kesombongan mereka itu. Ini perlu kita sampaikan beberapa kali karena ayat ini agak susah untuk difahami. Sehingga dengan pendahuluan ini nanti ketika kita menjalani tafsir akan lebih mudah untuk menjalaninya, insya-Allah. Kita baca dari awal ayat, terjemahan secara langsung. Dan kalaulah kami menurunkan kepadamu tulisan di atas kertas, yaitu kitab suci yang diturunkan itu berupa tulisan di atas kertas, lalu mereka menyentuhnya dengan tangan mereka, tentu akan berkata orang-orang kafir, tidaklah ini kecuali sihir yang nyata. Berarti mereka tidak mau juga beriman, meskipun tanda kekuasaan atau tanda kebenaran itu Allah perlihatkan kepada mereka, tapi mereka tetap tidak akan beriman. Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya malaikat? Dan kalaulah kami menurunkan malaikat, sungguh akan berakhirlah urusan itu, kemudian mereka tidak diberi tangguh. Dan kalau kami jadikan ia malaikat, sungguh kami akan menjadikannya sebagai seorang lelaki, dan sungguh kami menetapkan ke atas mereka keraguan, bagaimana mereka itu sendiri adalah ragu. Jadi ada keadaan yang ragu pada mereka. Kemudian apabila Allah turunkan malaikat berupa seorang lelaki, maka ini juga akan membuat mereka kepada ragu. Jadi ada dua ragu. Ada ragu pada diri mereka, satu. Kemudian satu lagi, kalau Allah turunkan malaikat itu berupa seorang lelaki, berupa manusia, ini pun juga akan membuat mereka nanti menjadi ragu. Ini malaikat atau tidak? Nah, maka perkara ini tidak menyelesaikan untuk membawa kepada kebenaran. Karena masalahnya ada pada diri mereka itu sendiri, yaitu kekufuran yang memenuhi hati mereka. Dan sesungguhnya telah diolok-olok beberapa rasul sebelummu, maka Allah menimpakan ke atas orang-orang yang mencemooh dari kalangan mereka itu, disebabkan karena apa-apa yang mereka mengolok-olokkannya. Katakanlah, berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan kebenaran. Inilah dia ayat-ayat yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini, dan insya-Allah mudah-mudahan melalui ayat-ayat ini kita akan mendapat petunjuk, yaitu jangan sampai biarkan hati itu memiliki sifat kesombongan. Karena sifat kesombongan itu bisa membawa kepada penutupan hati untuk menerima kebenaran. Sehingga apabila hati itu sudah tertutup untuk menerima kebenaran, seperti apapun bukti-bukti kebenaran yang Allah perlihatkan dengan kekuasaannya, tidak akan berguna. Ini pelajaran yang sangat berguna. Datang asap, kemudian nanti akan hilang. Datang lagi, berkali-kali datang, tak akan berguna. Banjir, kemudian nanti banjir pun hilang, datang lagi banjir berikutnya, tidak akan berguna. Karena hati itu betul yang sudah tertutup, dan yang menutupnya adalah keangkuhan dan kesombongan. Sekarang kita pindah ke tafsir ayat. Allah berfirman, walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin, walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin, dan kalaulah kami menurunkan kepadamu tulisan di atas kertas.
Kita akan dapat mudah memahami ayat ini apabila kita memahami sebab turun ayat ini. Sebab turun ayat ini adalah kafir Quraisy meminta kepada Rasulullah, wahai Rasul, kami tak akan beriman kepadamu sehinggalah kamu menunjukkan bahwasanya Al-Quran yang turun kepadamu itu adalah berupa tulisan di atas kertas yang kami dapat lihat, kami bisa baca. Tapi kalau kamu menyatakan bahwasanya kamu menerimanya dari malaikat Jibril yang kami pun tak tahu seperti apa kamu menerimanya, kemudian kamu menyampaikannya kepada kami, kami pun tak tahu apakah betul itu adalah kitab suci yang kamu sampaikan kepada kami. Kalau seperti itu kami susah untuk percaya. Tapi kalau kamu menyampaikan kepada kami berupa tulisan di atas kertas, mudah bagi kami untuk percaya. Ini permintaan kafir Quraisy. Artinya kami mau beriman kalau Al-Quran itu berupa tulisan di atas kertas. Kemudian Allah pun menyampaikan dalam ayat ini, kalaulah kami turunkan Al-Quran itu berupa tulisan di atas kertas, lalu mereka menyentuhnya dengan tangan mereka sendiri, sungguh orang-orang yang kafir itu akan mengatakan, ini tidak lain kecuali sihir yang nyata. Oh, berarti mereka tetap juga tidak akan beriman, yaitu mereka mengatakan ini bukan kitab suci, ini adalah sihir yang nyata. Sebab tiba-tiba kamu bisa saja mendatangkannya kepada kami. Pasti kamu ini tukang sihir, wahai Muhammad. Oh, berarti ayat ini menerangkan bahwasanya mereka itu hanya mencari-cari alasan saja untuk tidak beriman. Dan biasanya orang yang sombong itu begitu, mencari-cari alasan. Orang yang sombong, mana orang yang membesarkan dirinya yang tidak besar itu. Karena yang besar adalah Allah yang maha besar. Semestinya mereka mengikuti petunjuk Allah, tapi mereka mengikuti kehendak hawa nafsu mereka sendiri. Maka biasanya mereka mencari-cari, karena yang datang dari sisi Allah itu sudah jelas kebenarannya dan mereka tidak akan mungkin mampu untuk membantahnya. Lalu mereka cari-cari apalah yang bisa untuk membantah. Maka mereka minta supaya Al-Quran diturunkan sekaligus berupa satu kitab yang tertulis dan mereka dapat menyentuhnya. Namun Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan mereka itu? Tidak. Apa sebab Allah tidak mengabulkannya? Sebab Allah Maha tahu. Maka dalam ayat ini disebutkan Allah Maha tahu, kalaupun diturunkan juga Al-Quran itu berupa tulisan di atas kertas, sampai mereka menyentuhnya sendiri dengan tangan mereka, mereka akan tetap tidak mau menerimanya. Mereka akan mengatakan ini adalah sihir yang nyata. Kalau sampai itu berlaku, mereka meminta tanda kebenaran, kemudian tanda kebenaran diberikan, kemudian mereka tetap dalam kekufuran, sunnatullah berlaku ke atas diri mereka seperti mana yang diberlakukan kepada kaum terdahulu, yaitu apabila tetap menentang setelah bukti kebenaran disampaikan, mereka akan dibinasakan. Allah pula tidak berkeinginan untuk membinasakan mereka. Apa sebab? Sebab Allah telah mengutus Rasulnya yang terakhir, Nabi Muhammad SAW. Allah tidak menghendaki Rasul itu dikirim kepada umat yang akan dibinasakan. Tidak. Maka Allah tidak menghendaki permintaan mereka itu diperkenankan. Tapi bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan kebenaran itu? Kafir Quraisy, mereka dikalahkan, mereka dibunuh, mereka ditundukkan. Kemudian ramai dari kalangan mereka pada akhirnya berbondong-bondong memeluk agama Islam pada waktu pembukaan kota Mekah. Berikutnya lagi, dan kalaulah kami menurunkan kepadamu tulisan di atas kertas,
lalu mereka menyentuhnya dengan tangan mereka. Lalu mereka menyentuhnya dengan tangan mereka. Kalau disebut kata menyentuh ini biasanya dengan apa? Nah, dengan tangan. Menyentuh itu dengan tangan. Tapi mengapa digunakan kata lagi dengan kata tangan pula lagi? Ditambahkan lagi menyentuhnya dengan tangan mereka. Maknanya mereka betul-betul yakin bahwasanya memang Al-Quran itu turun dari sisi Allah. Begitu yakinnya kebenaran dan mereka menyentuhnya sendiri dengan tangan mereka sampai ke tahap keyakinan. Tetapi meskipun sudah yakin kebenaran itu sebagai kebenaran, kalau hati di dalam itu diliputi, dipenuhi oleh kekufuran, kesombongan, tidak akan mengikuti kebenaran juga. Dan itu kita dapati pada hari ini. Ramai pada hari ini mengetahui kebenaran itu sebagai kebenaran, meyakini kebenaran itu sebagai kebenaran, tapi tetap juga tidak mau mengikuti kebenaran, bahkan menolaknya. Apa sebabnya? Kesombongan. Kesombongan itu yang menghalangnya dari menutupi kebenaran. Iblis itu tahu tidak yang memerintahkannya bersujud itu adalah Allah? Tahu. Iblis tahu betul yang memerintahkannya bersujud kepada Nabi Adam itu adalah Allah. Tapi mengapa iblis tak mau juga bersujud kepada Nabi Adam? Padahal ia tahu yang memerintahkannya itu adalah Allah. Kesombongan. Kesombongannya itu yang membuatnya tidak mau mengikuti kebenaran meskipun dia mengetahui kebenaran. Maka pada hari ini orang-orang yang tetap menolak kebenaran itu adalah karena kesombongan yang ada dalam hatinya. Maka dakwah itu baru akan berkesan, memberikan manfaat apabila dakwah itu mampu menghilangkan kesombongan dari orang-orang yang didakwahi itu. Selagi orang-orang yang didakwahi itu masih lagi memiliki kesombongan, dakwah itu tidak akan berkesan. Kumpulkanlah seramai-ramai orang di tanah lapang umpamanya. Kemudian dakwah pun disampaikan, tapi masing-masing yang datang itu masih lagi dengan kesombongannya, maka dakwah itu tidak akan berkesan. Dan kita akan terpedaya. Telah berkumpul 5.000 orang, 10.000 orang, tidak akan merubah apa-apa. Karena yang merubah itu adalah orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah, bukan orang-orang yang angkuh dan sombong. Ini difahami oleh musuh. Maka musuh pun menyebarluaskan sifat-sifat kesombongan ini pada manusia. Melalui apa? Melalui kebendaan, kekayaan, melalui kekuasaan, melalui bentuk rupa cantik dan tampan, melalui keturunan dan lain sebagainya. Akhirnya kita lihat pada hari ini manusia berlomba untuk menyombongkan diri. Bukan berlomba untuk tunduk dan patuh kepada Allah, tidak. Berlomba untuk menyombongkan diri. Anak satu, tetapi buat rumah besar sekali. Apa sebab? Sebab tetangganya rumahnya besar. Maka dia mau di jalan itu rumah yang paling besar adalah rumahnya. Dia tak pernah keluar kota, maka dia tak perlukan kenderaan. Tapi dia beli kenderaan sampai 2-3 kenderaan, sampai 17 malah. Mengapa beli sebanyak itu? Untuk kesombongan. Kesombongan. Perlu disebut satu persatu lagi? Tak perlulah disebut satu persatu. Apa sebabnya? Sebabnya adalah karena musuh telah berhasil memasukkan virus, racun kesombongan ke dalam hati, sehingga tidak lagi mengikuti kebenaran, tidak lagi mau menerima kebenaran. Tentulah akan berkata orang-orang kafir itu. Tentulah akan berkata orang-orang kafir itu. Disebut di sini orang-orang kafir.
Karena kekafiran mereka itu mereka berkata. Jadi orang-orang beriman tidak akan berkata dengan perkataan yang menolak. Ini perkataan menolak. Perkataan menolak adalah tidaklah ini kecuali sihir yang nyata. Betulkah Rasulullah itu sebagai tukang sihir? Tidak. Tapi mengapa mereka menyebutnya ini adalah sihir yang nyata yang dibuat oleh Muhammad ini? Mereka berbohong, mereka berdusta. Mereka berbohong, mereka berdusta, mengada-adakan yang sebenarnya tidak ada. Itu mereka tempuh adalah untuk menutupi keangkuhan dan kesombongan mereka. Dan itu hanya dilakukan oleh orang-orang kafir. Orang-orang beriman tidak akan melakukan yang seperti itu. Karena orang-orang beriman dengan kerendahan hati mereka akan mengakui kebenaran dan mereka menyampaikan dengan jujur, dengan ikhlas. Maka disebut di sini tentulah orang-orang kafir itu karena kekufuran mereka itulah mereka akan berbohong. Berarti orang-orang kafir adalah orang-orang yang berbohong, orang-orang yang berdusta. Maka nanti kita akan jumpa lagi, mereka itu akan ditimpa azab disebabkan karena mereka mendustakan kebenaran dan kesudahannya telah diketahui, dibinasakan. Lawan dusta apa? Lawan dusta jujur. Maka sifat utama bagi orang-orang beriman, sifat yang pertama pada orang-orang beriman dan melahirkan sifat-sifat mulia berikutnya adalah sifat jujur. Tentulah orang-orang kafir itu mengatakan tidaklah ini kecuali sihir yang nyata. Tidaklah ini kecuali sihir yang nyata. Tidaklah kecuali. Ini namanya nafyu isbat. Menidakkan kemudian menetapkan. Sama dengan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Isinya ini penegasan. Maka mereka pun juga menegaskan tidaklah ini kecuali sihir yang nyata. Ini betul-betul sihir yang nyata ini. Nah, berarti mereka ini sungguh-sungguh dalam berbohong, dalam berdusta. Jadi kalau orang-orang beriman sungguh-sungguh dalam menetapkan kebenaran, orang-orang kafir sungguh-sungguh dalam berbohong. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menutupi keburukan mereka, menutupi kejelekan mereka. Dan sebenarnya yang mereka tutupi adalah keangkuhan dan kesombongan mereka. Ayat berikutnya, wa qalu laula unzila alaihil malak. Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya malaikat? Ini adalah permintaan yang kedua dari kafir Quraisy kepada Rasulullah, yaitu wahai Muhammad, kami baru mau beriman kepadamu. Kalau tadi turunkan Al-Quran itu berupa tulisan di atas kertas, kami baru mau beriman. Dan yang kedua adalah turun bersamamu malaikat, yang malaikat itu dapat kami lihat. Kemudian malaikat itu akan berkata kepada kami, wahai manusia, sesungguhnya Muhammad ini yang ada di sampingku ini adalah seorang Rasul yang diutus kepadamu. Mereka minta malaikat itu bisa mereka lihat. Malaikat itu bisa dilihat? Tak bisa dilihat, tapi mereka memintanya juga. Apa tujuannya? Tujuannya supaya mereka kononnya akan percaya. Tetapi sebenarnya itu adalah permintaan yang tujuannya adalah untuk membenarkan tindakan kekufuran mereka. Maka Allah kabulkan permintaan mereka? Tidak. Sama seperti yang tadi, Allah tak kabulkan. Apa sebab? Sebab kalau Allah kabulkan, mereka akan dibinasakan. Mengapa mereka dibinasakan? Sebab kalaupun malaikat itu diturunkan dan mereka dapat melihatnya, mereka tetap tidak akan beriman kepada malaikat itu.
tidak akan percaya kepada kebenaran, yaitu Nabi Muhammad sebagai Rasul dan Al-Quran sebagai kitab Allah, firman Allah, maka mereka akan dibinasakan. Maka Allah tidak berkehendak untuk membinasakan mereka, maka Allah tidak mengabulkan permintaan mereka. Walau anzalna malakan laqudiyal amr, kalaulah kami menurunkan malaikat, niscaya habislah urusan mereka, berakhirlah urusan mereka. Urusan apa? Urusan mereka yang menentang kebenaran. Bagaimana kesudahan orang yang menentang kebenaran? Kalau mereka minta tanda kebenaran diperlihatkan kepada mereka, kemudian tanda kebenaran itu betul-betul diperlihatkan, kemudian mereka tetap juga menentang kebenaran, bagaimana kesudahan mereka? Dibinasakan. Laqudiyal amr, sungguhlah mereka itu akan dibinasakan, berakhirlah urusan mereka itu dengan kebinasaan. Tsumma la yunzarun, kemudian mereka tidak akan diberi tangguh. Maknanya tidak akan diberi tangguh 1, 2, 3 tahun. Tidak. Apabila diperkenankan permintaan mereka, minta bukti kebenaran diperlihatkan, kemudian bukti kebenaran diperlihatkan, kemudian pada masa itu mereka tetap menolak kebenaran, pada masa itu juga tidak diberi tangguh, mereka akan dibinasakan. Cukup jelas ayat ini? Maka lanjutannya inilah sambungan dari yang sebelumnya. Walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajula. Dan kalaulah kami menjadikan malaikat itu sebagai seorang rasul, yang diturunkan sebagai seorang rasul, atau yang diturunkan untuk menjadi saksi bagi Nabi Muhammad, untuk menyampaikan kepada manusia bahwasanya Nabi Muhammad adalah seorang rasul, la ja'alnahu rajula, sungguh kami akan menjadikannya sebagai seorang lelaki. Karena sudah berlaku pada masa dahulu bahwasanya malaikat itu apabila dapat dilihat oleh manusia, maka akan menjelmakan dirinya sebagai lelaki. Seperti yang pernah datang ke rumah Nabi Ibrahim alaihi salam, seperti yang pernah datang kepada Maryam, seperti mana juga yang datang kepada Nabi Muhammad, menyerupai seorang lelaki. Nah, andaikan diperlihatkan kepada orang-orang yang menentang kebenaran itu malaikat berupa seorang lelaki, maka itu pun akan membuat mereka menjadi ragu. Wala labasna alaihim, sungguh kami akan membuat mereka menjadi ragu. Apa sebab? Sebab mereka pasti akan melihat, ini manusia sama seperti kita, sama mukanya seperti muka kita, badannya seperti badan kita, kemudian kulitnya seperti kulit kita. Ini malaikat atau tidak ini? Nah, maka mereka akan menjadi ragu. Apabila demikian, berarti apabila diperkenankan permintaan mereka bahwasanya malaikat itu diturunkan, kemudian diturunkan seperti seorang lelaki, sebagai seorang lelaki, maka akan membuat mereka menjadi ragu dan menambah lagi keraguan yang ada pada mereka. Apa keraguan yang ada pada mereka? Keraguan yang ada pada mereka adalah Nabi Muhammad ini Rasul atau tidak? Nah, itu keraguan yang ada pada mereka. Kalau Rasul sama seperti kita, kita makan, Nabi Muhammad makan. Kita berumah tangga, Nabi Muhammad berumah tangga. Kalau sama seperti kita, tak mungkin dia seorang rasul. Sebab seorang rasul itu membawa tugas yang suci, yaitu
menyampaikan agama Allah, mestilah yang menyampaikan agama Allah ini adalah makhluk yang suci seperti malaikat, tidak seperti manusia. Seperti manusia biasa, mereka sendiri ragu terhadap Nabi Muhammad sebagai Rasul. Kemudian kalau diturunkan pula malaikat sebagai manusia, seperti manusia, maka bertambah ragu lagi mereka. Mengapa mereka ragu? Sebabnya adalah karena kesombongan. Itu yang membuat ragu. Karena kesombongan, maka hati mereka dipenuhi oleh kekufuran. Andaikan mereka itu tidak sombong, mereka akan beriman. Apabila mereka itu beriman, mereka akan percaya kepada yang gaib. Apabila mereka percaya kepada yang gaib, tak perlu mereka minta diturunkan malaikat. Karena makna percaya kepada yang gaib, percaya kepada yang tidak bisa dilihat oleh panca indera. Kalau memang Allah memberitahu bahwasanya Nabi Muhammad adalah seorang Rasul dan yang menyampaikan wahyu kepadanya adalah malaikat, dah percaya saja seperti itu. Tak perlu lagi minta bukti supaya diturunkan malaikat sehingga mereka dapat melihatnya dan mendengar perkataannya. Tak perlu. Itu namanya tidak percaya kepada yang gaib. Berarti pelajaran yang berguna bagi kita, yaitu kita ini akan dapat mengikuti kebenaran dengan baik dan akan kuat kita dalam mengikuti kebenaran dan akan menghantarkan kita kepada keyakinan apabila kita percaya kepada perkara-perkara yang gaib. Dan sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak percaya kepada perkara yang gaib. Yang paling gaib siapa? Allah. Allah yang paling gaib. Tidak ada alasan untuk tidak percaya kepada Allah. Yang menciptakan langit dan bumi ini Allah. Nah, permulaan surah Al-An'am. Apakah langit dan bumi ini tercipta dengan sendirinya? Tidak, pasti ada yang menciptakannya. Lalu yang menjadikan gelap dan terang ini siapa? Allah. Lalu Allah itu meskipun tak mampu dicapai oleh panca indera, Allah itu ada. Karena Allah itu gaib. Nah, apabila percaya kepada yang gaib, mudah sekali untuk beriman dan menerima kebenaran. Berarti masalah kita pada hari ini adalah tidak percaya kepada perkara yang gaib. Ini masalah kita. Ustaz, macam mana kami akan bisa mendapatkan rezeki? Kami tak punya modal. Kan begitu kata orang yang berfahaman kebendaan. Karena modal itu dia gunakan untuk berdagang, nanti dapatlah dia untung. Dalam fikirannya, modal itu yang akan membuatnya mendapat rezeki. Sedikit modal, sedikit untung. Banyak modal, banyak untung. Karena dia melihat modal itu yang membuatnya beruntung. Padahal banyak juga orang yang punya modal, modalnya pun juga habis, bangkrut. Karena sebenarnya yang membuat beruntung itu adalah Allah. Allah itu gaib. Apabila beriman kepada Allah, maka mudah untuk memahami perkara mencari rezeki, mudah untuk memahami kemenangan melawan musuh, mudah untuk memahami kesembuhan dari penyakit, dan seterusnya. Tapi karena krisis keimanan membuat manusia menjadi gelisah, bahkan menjadi putus asa. Maka pelajaran yang berguna bagi kita adalah beriman kepada perkara yang gaib, kepada Allah. Dan tidak ada alasan untuk tidak beriman kepada Allah. Apabila sudah beriman kepada Allah, karena bukti-bukti keberadaan Allah itu adalah banyak dan sempurna sekali dan tak mampu kita untuk menolaknya, maka kita akan beriman pula kepada apa yang Allah beritahukan. Umpamanya adanya malaikat, Allah yang memberitahukan, kita pun beriman. Kitab suci yang diturunkan, kita pun beriman. Pilih yang Rasul yang telah dipilih,
kita pun beriman. Adanya hari akhirat sebagai hari pembalasan, kita pun beriman. Adanya qada dan qadar yang telah Allah tentukan sebelum penciptaan alam semesta ini, kita pun beriman. Dengan keimanan itu, maka mudahlah bagi kita untuk mengikuti kebenaran. Karena keimanan itu kepada perkara-perkara yang gaib membuat kita akan berada di atas jalan yang benar. Tetapi apabila tidak percaya kepada perkara yang gaib, hanya percaya kepada yang nampak-nampak saja, yang terlihat-terlihat saja, materi kebendaan yang dapat disaksikan oleh panca indera saja, ini akan susah untuk menerima kebenaran. Dan orang yang seperti ini akan membawa dirinya kepada keangkuhan dan kesombongan, yaitu kekufuran menutupi kebenaran. Kemudian Allah menerangkan tentang apa yang telah berlaku pada apa yang sedang dilalui oleh Rasulullah, sebenarnya telah berlaku pada rasul-rasul terdahulu. Maka wahai Muhammad, apabila kamu diolok-olok sekarang, jangan kamu sedih. Apa sebab? Sebab rasul-rasul sebelummu pun juga diolok-olok. Allah menyerangkan, dan sesungguhnya telah diolok-olok rasul-rasul sebelummu. Apa makna? Apa maksud ayat ini disampaikan? Maksudnya, kamu wahai Muhammad, apabila mereka tidak mau menerima kebenaran, tak mau menerima Al-Quran yang disampaikan kepada mereka, maka jangan kamu sedih. Sebab rasul-rasul terdahulu pun mereka juga diolok-olok. Ramai dari kaum mereka itu tidak mau menerima kebenaran yang mereka sampaikan. Dan apabila mereka mengolok-olokmu, maka yang akan menanggung akibatnya adalah mereka. Fahaqa billadzina sakhiru minhum, maka kebinasaanlah atau azab Allah akan ditimpakan ke atas orang-orang yang mencemooh dari kalangan mereka. Tadi ada kata olok-olok, sekarang ada pula kata cemooh. Cemooh ini maknanya mengeluarkan kata-kata yang sebenarnya kata-kata tersebut tujuannya adalah untuk merendahkan, untuk menghinakan. Cemooh umpamanya orang itu mencemooh kawannya, yaitu nampak kawannya itu fasih dalam berkata-kata, umpamanya pintar di dalam menyampaikan hujah alasan, maka dia pun mencemooh. Ini macam profesor aja nampaknya ini. Dia mencemooh. Tujuannya adalah untuk menghinakan, untuk merendahkan. Bahkan ada lagi yang lebih dari itu. Oh, hebat betul ini, hebat betul, macam tukang sihir handal nampaknya ini, yaitu bisa membalikkan perkara lain yang dilihat, lain yang sebenarnya, lain yang dilihat, yaitu tongkat umpamanya bisa berubah menjadi ular. Oh, ini sihir ini. Padahal sebenarnya yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam bukanlah sihir. Yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam adalah memang tongkat itu betul berubah menjadi ular, tapi karena mereka itu merendahkan Rasul, menghina Rasul, yaitu dengan mencemooh, mengatakan, oh ini sihir nampaknya ini, sihir yang hebat ini, sihir yang agung ini, sihir yang besar ini. Tapi sebenarnya itu adalah menghinakan. Karena patutkah seorang Rasul itu untuk melakukan perbuatan sihir? Tidak, karena perbuatan sihir adalah perbuatan kekufuran. Maka perkataan yang seperti itu adalah perkataan yang merendahkan, menghinakan, mencemooh, dengan mengatakan tidaklah ini kecuali sihir yang nyata kepada Rasulullah. Itu adalah menghinakan Rasul. Karena seorang Rasul bukanlah
yang melakukan perbuatan sihir. Lalu orang yang mencemooh Rasul itu akan menerima siksaan, dan siksaan itu adalah disebabkan karena mereka mencemooh Rasul yang disebutkan sebagai mengolok-olok Rasul. Jadi ada dua kata di sini. Ada kata mencemooh, maknanya adalah merendahkan, menghinakan, yaitu yang bertujuan untuk mengabaikan, yaitu meninggalkan Rasul. Maka mereka mencemooh dan merendahkan Rasul. Baik itu adalah mereka sendiri yang akan meninggalkannya, atau mereka menghendaki orang lain untuk meninggalkan Rasul. Karena dengan mencemooh Rasul, menghina Rasul, maka nanti orang lain menjadi terpengaruh, terpedaya, maka orang lain pun juga meninggalkan Rasul. Ini perbuatan yang sangat buruk. Mereka sudah sesat, kemudian mereka menyesatkan orang lain pula. Mereka sendiri buruk, kemudian perbuatan buruk itu mereka harapkan juga orang lain mengikutinya. Ini perbuatan yang sangat tercela sekali. Maka azab yang akan ditimpakan ke atas mereka adalah azab yang meliputi diri mereka sepenuhnya. Azab yang meliputi diri mereka disebut binasa, yang membinasakan. Di dalam ayat ini digunakan kata haqa. Haqa ini maknanya ahata. Ahata maknanya meliputi. Fahaqa billadzina sakhiru minhum, maka azab yang besar yang meliputi mereka itu adalah disebabkan karena makanu bihi yastahzi'un, disebabkan karena perbuatan mereka yang mengolok-olokkan kebenaran. Kebenaran Allah sebagai kebenaran, kebenaran kitab suci Al-Quran sebagai kebenaran, kebenaran Nabi Muhammad sebagai Rasul, itu adalah kebenaran. Mereka mengolok-oloknya, maka mereka akan menerima azab dan siksaan. Pada hari ini Rasul terakhir sudah wafat, tetapi perbuatan mengolok-olok itu mungkin juga bisa berlaku, yaitu ke atas orang-orang yang menyampaikan pesan-pesan yang dahulu disampaikan oleh Rasul-Rasul. Pada hari ini yang menyambung tugas para Rasul itu adalah para ulama, para pendakwah. Kemudian mereka mengolok-olok para pendakwah, mengolok-olok para ulama, maka mereka akan ditimpa azab dan siksaan. Ulama telah mengeluarkan fatwa, dan ulama mengeluarkan fatwa dengan keikhlasan dan kejujuran. Tidak ada tekanan dari siapa-siapa dan tidak untuk tujuan kepentingan apa-apa. Kemudian mereka mengolok-oloknya. Ini sudah tak laku lagi zaman sekarang ini. Ulama ini mau tahu apa dia? Dia tak tahu apa. Yang berkuasa adalah kita, yang pintar adalah kita, yang pandai adalah kita. Mereka ini tahu apa ini? Bahkan mereka mengolok-olok. Sudahlah, di masjid sajalah. Kalau mau bercakap di atas mimbar sajalah. Jangan urusi urusan kami ini. Kami ini adalah orang-orang yang pandai mengatur dan menguasai negeri ini. Merendahkan, mencemooh, menghinakan, mengolok-olok, maka tunggulah azab dan siksaan dari Allah. Itu janji Allah, itu sunnatullah. Maka banyak di antara ulama tafsir ketika menerangkan ayat ini adalah sunnatullah. Sunnatullah maknanya kaedah tetap Allah. Apabila pada masa dahulu orang yang mengolok-olok para rasul dibinasakan, maka yang mengolok-olok pewaris para rasul pada masa sekarang akan dibinasakan juga, karena itu adalah sunnatullah. Dan kadang-kadang yang menyampaikan
yang menyampaikan pesan para rasul ini tidak memposisikan diri mereka sebagai orang-orang yang mulia, sehingga mereka menjadi sasaran untuk diolok-olok. Dan musuh pula pandai, yang dimunculkannya itu bukan ulama yang sebenarnya, yang dimunculkannya adalah orang yang pandai membuat orang lain tertawa, kemudian mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatutnya dikeluarkan. Tidak lebih seperti seorang pelawak, tapi menyebut dirinya ustaz, pendakwah, tapi sebenarnya dia pelawak sebenarnya. Maka pelawak seperti bukanlah seperti seorang ustaz, maka menjadi sasaran untuk diolok-olok dan dicemooh. Padahal sebenarnya seorang ustaz, seorang ulama, seorang pendakwah mesti memposisikan dirinya sebagai seorang yang mulia, yaitu dengan mengeluarkan kata-kata yang terpuji, kemudian menyampaikan dakwah itu dengan bijaksana, sehingga tidak ada alasan bagi manusia untuk mengolok-olok dan menghinakan. Kalau masih itu juga mengolok-olok dan menghinakan orang-orang yang bijaksana, yang jujur, yang ikhlas, bermakna masalah bukan pada ustaznya lagi, bukan pada ulamanya, tapi pada orang-orang yang mengolok-olok itu sendiri, disebabkan karena keangkuhan dan kesombongan mereka. Maka azab dan siksaan yang akan menanti mereka. Tak percaya? Silakan lihat, berjalanlah di muka bumi dan lihatlah, perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mengolok-olok para rasul dahulu. Ayat berikutnya, kul siru fil ard, katakanlah wahai Muhammad, berjalanlah kamu di muka bumi, summanzuru, kemudian perhatikanlah, perhatikan, lihat. Di Yordania lihat, ada bekas kaum terdahulu. Di Mesir lihat, ada bekas kaum terdahulu. Di Yaman lihat, ada bekas kaum terdahulu. Mereka dahulu hebat-hebat, kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun dan tentaranya. Dan mereka tinggalkan peninggalan-peninggalan. Piramida mereka tinggalkan, istana mereka tinggalkan, gunung yang mereka ukir menjadi istana yang berbilik-bilik, berkamar-kamar, mereka tinggalkan. Di mana mereka sekarang? Binasa. Apa sebabnya binasa? Sebab mereka mengolok-olok para rasul terdahulu. Kemudian ujung ayat, summanzuru, kemudian perhatikanlah, kaifa kana akibatul mukadzibin, bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan kebenaran itu. Jadi wahai Rasul, kalau pada hari ini kepada yang meneruskan tugas para Rasul, wahai yang meneruskan tugas para Rasul, jangan kamu sedih apabila ada orang yang mengolok-olokmu, sebab kesudahan mereka itu adalah kebinasaan seperti kesudahan kaum-kaum yang terdahulu, yang tanda-tanda peninggalannya dapat kamu perhatikan di muka bumi. Dengan demikian, jelas sekali ayat ini memberikan pengajaran yang sangat berguna kepada kita, yaitu petunjuk yang akan membuat kita menjadi lebih berhati-hati lagi, yaitu mengelakkan diri sejauh-jauhnya dari kesombongan, karena kesombongan itu akan memenuhi hati kita itu dengan kekufuran. Kesombongan itu membuat hati kita itu nanti penuh dengan kekufuran. Kalau hati sudah dipenuhi oleh kekufuran, apapun tanda kekuasaan Allah yang menerangkan bukti kebenaran tidak akan berguna lagi. Bukti kebenaran tidak akan berguna bagi orang yang memiliki kesombongan dan hatinya dipenuhi oleh kekufuran. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya, insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.